Pak Romo, Dr. 1, 2, 3 kalimat dalam rangka peresmian Galeri Kemartiran ini. Saya merasa sungguh terkesan karena inisiatif paroki untuk membuat Galeri Kemartiran Santo Andreas Kinterton ini. Sambil berharap semoga ini menjadi salah satu sudut di Keuskupan Agung Jakarta, tempat umat dapat belajar mengenai kemartiran. Kalimat terakhir dari kutipan yang tadi kita dengarkan sangat menarik. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Hidup yang berlimpah-limpah itu disimbolkan di dalam Injil Yohanes, di dalam beberapa peristiwa. Kita pasti ingat perjamuan nikah di Kana, anggurnya berlimpah-limpah. Kita ingat mukjizat 5 roti 2 ikan, sisanya juga berlimpah-limpah. Kita ingat peristiwa Yesus menampakkan diri sesudah kebangkitannya dan menyuruh Petrus dan kawan-kawan menangkap ikan. Ikannya juga berlimpah-limpah. Simbolik kelimpahan ini kelimpahan kasih. Kasihnya siapa? Kasihnya Kristus. Bisa kita baca di dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 1. Ketika tiba saatnya, Yesus mencintai murid-muridnya sampai sehabis-habisnya. Inilah kelimpahan kasih. Dan kelimpahan kasih ini adalah yang mendorong, memberi kekuatan kepada Santo Andreas Kinterton untuk memberikan hidupnya bagi Tuhan dan akhirnya bagi kemanusiaan. Marilah kita syukuri, lindung umat di sini, Santo Andreas Kinterton, sambil berharap semoga kita pun bertumbuh di dalam kelimpahan kasih untuk Tuhan, untuk gereja, dan untuk kemanusiaan. Dengan harapan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan doa. Ini semua. Suara masuk. Ada suara masuk. Suara masuk lagi. Kompleks Kemartiran Kinterton dan Cikampek dan sebagai remaja hari ulang tahun Paroki Kuspadadi yang pertama dengan diawali prosesi Otto Pita dan dilanjutkan dengan pemercikan air suci. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Secara resmi sudah dibuka Kompleks Galeri Kemartiran Santo Andreas Kinterton. Kemudian langsung disusul dengan pemercikan air suci di setiap sudutnya.
Ya, setelah meresmikan Koko Benda Rohani, sekarang Bapak Uskup dan juga para romo serta perwakilan Dewan Paroki segera menuju ke KTG Terasyu, cafe shop milik Gereja Kintaigon di dalam kompleks Galeri Kemartiran Kintaigon, yang juga sama akan dilakukan dengan pengguntingan pita. Iya, kita bentukkan pengguntingan pita Santo Andreas Kintaigon. Para ibu dan bapak, para suster, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, umat Paroki Puspa Gading yang berbahagia. Pertama-tama mewakili Keuskupan Agung Jakarta, dengan penuh syukur saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada seluruh umat Paroki Puspa Gading. Saya sengaja tidak menyebut ulang tahun pertama. Nanti kelihatannya kok usianya masih sangat muda, tetapi kok sudah sangat dewasa. Artinya lahir sebagai bayi yang besar. Terima kasih atas semua keterlibatan dari seluruh warga paroki dengan peran yang berbeda-beda, sehingga Paroki Puspa Gading yang berulang tahun ini terus bertumbuh, terus merawat dan mengembangkan kehidupan bersama, menjadi sakramen kehadiran Tuhan yang mencerminkan kebaikan dan kemurahan hati Tuhan dan sifat-sifat Tuhan yang lain. Di Keuskupan Agung Jakarta ini, sejak sebelum pisah menjadi paroki sendiri sebagai Puspa Gading, Paroki Kelapa Gading termasuk salah satu paroki yang paling dikenal kemurahan hatinya. Dan saya yakin umat Paroki Puspa Gading sesudah berpisah dari induknya akan terus merawat dan terus mengembangkan watak, sifat, roh yang bagus ini. Ketika saya merenungkan, menyiapkan ibadat ini, saya bertanya di dalam hati, kenapa sebagai penanda ulang tahun ini, paroki ingin meresmikan dua hal. Yang pertama adalah Galeri Kemartiran Santo Andreas Kintaigon yang ada di Gereja Lama. Kalau yang belum tahu, sekaligus ini kesaksian ketika saya masuk ke galeri itu, hati saya langsung tersentuh, indah sekali. Bukan hanya bangunannya yang indah, tetapi roh yang menaungi galeri itu sungguh-sungguh sangat indah. Galeri Kemartiran Santo Andreas Kintaigon. Mungkin nanti dapat menjadi tempat ziarah lingkungan-lingkungan yang ada di paroki ini. Berdoa bersama di tempat itu, merenungkan semangat kemartiran yang ditunjukkan oleh Santo Andreas Kintaigon. Sedang penanda yang kedua adalah berkat Santo Yusuf PKSY, Bela Rasa,
kematian dan kesehatan Santo Yusuf. Mengapa penandanya ini, bukan yang lain? Nanti kalau mau tahu jawabannya persis, silahkan tanya kepada Dewan Paroki, tentu saja. Saya mencoba mencari jawaban di dalam kutipan Injil pada hari ini. Moga-moga tidak terlalu jauh dari yang dipikirkan oleh umat di paroki ini. Di dalam kutipan Injil tadi, kita temukan satu tokoh yang hanya dapat ditemukan di dalam Injil Yohanes, yaitu penolong, roh kebenaran. Atau seringkali di dalam bahasa asing Parakletus. Itu hanya ada di dalam Injil Yohanes. Seringkali disebut roh penolong, kadang-kadang disebut roh penghibur. Pertanyaannya adalah bagaimana kehadiran tokoh ini, roh penolong, roh penghibur harus dipahami. Pertama-tama tentu soal paham, pengertian. Kita bisa membayangkan bahwa ketika Yesus hidup, ia sudah sadar bahwa semakin beliau tampil dengan segala macam pewartaannya, musuh-musuh semakin marah terhadap dirinya. Pasti disadari. Dan sadar pula bahwa pada waktu tertentu dia akan dilenyapkan, justru karena pengajaran-pengajarannya itu. Nah, kalau demikian saya juga bisa membayangkan apa yang dipikirkan oleh Yesus. Nanti kalau pada waktunya sudah tidak ada di tengah-tengah murid-muridnya, sementara pengajarannya belum selesai diberikan, belum selesai digali kekayaannya, lalu terusnya bagaimana? Apakah sesudah ia wafat semuanya jadi selesai? Jawabannya tidak. Kemurnian ajaran Yesus, keutuhannya harus dilanjutkan, harus dikembangkan, harus digali supaya kekayaannya semakin tampak. Itulah sebabnya ia menjanjikan yang disebut roh penolong yang akan menyertai gerejanya sampai selama-lamanya. Untuk menjaga ajaran Yesus sang kebenaran semakin didalami, semakin dipahami, dan tentu saja semakin dihayati. Muncullah karena bimbingan roh kebenaran, roh penolong, roh penghibur, muncullah di dalam gereja berbagai macam ajaran dan kebenaran yang belum diajarkan oleh Yesus sendiri. Salah satu contoh yang paling mudah adalah kita sekarang mempunyai dalam gereja Katolik 7 sakramen. Dicari-cari di dalam kitab suci tidak ada. Yesus juga tidak pernah menyebut bahwa gereja mempunyai 7 sakramen. Tidak pernah. Dan dari mana 7 sakramen menjadi ajaran gereja resmi ini? Jawabannya berkat bimbingan penolong, berkat bimbingan roh penghibur, perjalanan gereja yang didampingi oleh roh itu sampai kepada pemahaman baru yang dirumuskan pada abad ke-16. Gereja mempunyai 7 sakramen. Inilah kebenaran yang sudah ada di dalam pengajaran Yesus, tetapi belum dirumuskan dan perlu dirumuskan karena semakin dirumuskan, semakin mudah dipahami, semakin mudah dipelajari, dan tentu saja semakin memperkaya iman kita. Salah satu contoh. Atau mungkin contoh yang lain yang sekarang sedang kita olah di Keuskupan Agung Jakarta,
Yesus tidak pernah mengajar yang namanya ajaran sosial gereja, tidak pernah. Tetapi di dalam perjalanan waktu gereja berkat bimbingan roh ini, gereja menemukan bahwa akar dari ajaran sosial gereja ada semua, dan ajaran Yesus yang paling dasar itu dihadapkan dengan tantangan-tantangan zaman. Jadilah ajaran sosial gereja. Yesus juga tidak pernah berbicara mengenai pertobatan ekologis. Zamannya belum memungkinkan gagasan itu muncul. Tetapi ketika tantangan muncul pada zaman kita, ajaran Yesus tentang penciptaan dunia sebagai semua yang baik muncullah berkat dorongan, bimbingan, kekuatan roh penolong itu, ajaran sosial gereja. Saya menempatkan dua penanda yang diambil oleh paroki ini untuk menandai ulang tahun yang pertama dalam rangkaian itu. Yesus memang martir, tetapi Yesus tidak pernah mengajarkan kemartiran itu apa. Tidak pernah berhadapan dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh bangsa Korea pada waktu itu. Muncullah tokoh yang namanya Andreas Kim Tae-gon yang mewartakan Injil, dan karena pewartaannya ia menjadi martir. Dan kemartiran itu sekarang akan dijadikan kekuatan rohani, roh dari paroki Kim Tae-gon Puspagading ini. Jadi tidak jauh-jauh dari yang dikatakan Yesus di dalam Injil hari ini, roh penolong membantu umat paroki Puspagading untuk menemukan semangat roh kemartiran di dalam diri Santo Andreas Kim Tae-gon ini. Apalagi kalau kita bicara tentang berkat Santo Yusuf, BKSY, pasti Yesus tidak mengenal, tidak berpikir bahwa akan ada BKSY di Keuskupan Agung Jakarta ini. Tetapi karena ada roh penolong yang membantu umat Keuskupan Agung Jakarta dan sekarang di paroki Puspagading, inilah salah satu wujud dari ajaran kasih, ajaran bela rasa, sebagaimana dikatakan oleh Yesus, hendaklah kamu berbela rasa sebagaimana Bapamu di surga berbela rasa. Wujud-wujud baru muncul berkat bimbingan roh penolong, roh penghibur yang mendampingi gereja. Kita berharap semoga semakin kesana nanti perjalanan umat paroki ini, semakin banyak pula penanda-penanda baru yang muncul berkat bimbingan Roh Kudus yang disebut sebagai roh penolong dan roh penghibur. Tentu jangan mengharapkan nanti Roh Kudus tiba-tiba datang ada merpati mencelok di sini. Roh Kudus berkarya lewat perjumpaan-perjumpaan dalam dewan paroki, di lingkungan, di wilayah. Itulah tempat Roh Kudus, roh penolong, roh penghibur membimbing, sehingga muncullah gagasan-gagasan baru dari dalamnya. Sekali lagi selamat hari ulang tahun, ikut bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang sejarah umat di sekarang paroki Puspagading ini. Semoga di paroki ini Roh Kudus mendapat tempat yang lebar, yang luas, agar dapat berkarya, mendampingi, menolong, dan membantu. Tuhan memberkati. So
potongan pita untuk meresmikan program tapak kaki Paroki Puspa Gading. Dalam hitungan 3 kita mulai. 3, 2, 1. Yeay. Terima kasih Bapak Uskup.